Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, kita sudah terhubung dengan narasumber Muhammad Hussein, jurnalis internasional dan sekaligus aktivis kemanusiaan yang saat ini berada di Kairo, Mesir. Assalamualaikum Bang Hussein. Waalaikumsalam Mbak Dian. Ya Bang Hussein, ini kalau dilihat dari posisi Anda di Kairo saat ini termasuk kawasan Timur Tengah, em, apa yang Anda rasakan dan bagaimana Anda melihat dan membaca situasi ini, eskalasi terbaru antara Iran melawan Israel dan juga Amerika Serikat, Anda membaca ini seberapa serius dibandingkan konflik-konflik sebelumnya? Ya, kalau dari Kairo saya melihat ini sudah melewati pola shadow war namanya itu. Dan Hmm. masuk pada fase konfrontasi terbuka dan itu berlapis. Jadi serangan gabungan AS dan Israel ini ke target-target strategis di Iran. Lalu kemudian kita lihat ada balasan dari Iran yang juga menjalar ke kawasan Teluk ya, ke Uni Emirat, kemudian juga Qatar dan Bahrain. Dan yang selama ini termasuk kita menganggap ini wilayah zona aman yang tidak pernah tersentuh. Namun ini menunjukkan ini indikasi betapa seriusnya perang kali ini. Adapun kalau kalau kita melihat beda dengan eskalasi sebelumnya, satu kita bicara masalah skala dan target. Hmm. Ini bukan lagi sekedar pesan simbolik, tapi ini pukulan ke infrastruktur ke dua belah pihak dan juga tokoh-tokoh militer serta garis komando ini saling saling mentarget. Kemudian juga kita lihat efek regionalnya, di mana gelombang balasan ini membuat kota-kota Teluk merasakan dampak yang luar biasa. Ledakan terdengar di sana sini yang biasanya mereka hanya hanya melihat di layar televisi gitu kan. Meskipun ini baru hari kedua. Dan yang terakhir juga kita melihat ini resiko ya resiko dari apa perang kali ini. Karena kita lihat di sini ada banyak aktor ya, ada banyak pangkalan militer, kemudian juga ada banyak jalur logistik dan jangan lupa Iran juga sudah mulai menutup apa selat Hormuz itu ya. Dan ini kalau salah-salah salah hitung risiko ini bisa menjadi sangat sangat fatal sekali bagi kawasan. Ini indikasi ini menunjukkan memang eskalasi kali ini benar-benar berbeda dengan sebelumnya. Mhm. Kalau yang kita khawatirkan kan dampak yang semakin luas begitu ya, mengingat Kairo juga termasuk kawasan Timur Tengah. Adakah persiapan yang dilakukan pemerintah Kairo sendiri, Bang Hussein? Ya, semalam pemerintah Kairo apa Mesir itu sudah mengumumkan dalam rangka menenangkan masyarakatnya mungkin ya bahwa Kairo bahwa Mesir memiliki persediaan yang cukup baik itu dari segi bahan bakar, dari segi gas dan dari segi kebutuhan lainnya. Mesir juga sudah mengantisipasi ya, kalau perang ini juga akan berdampak pada jalur misalnya jalur apa namanya supply ya jalur supply untuk Mesir, kemudian juga bahkan penerbangan juga kan ini terancam banyak yang delay atau di cancel gitu kan. Tapi ya intinya pemerintah Mesir sudah memberikan satu warning kepada masyarakatnya bahwa insya Allah kebutuhan warganya akan terpenuhi kalaupun terjadi perang yang lumayan panjang kali ini Bang seperti itu. Hussein, travel warning diberlakukan tidak di sana? Sejauh ini belum. Hmm. Sejauh ini ya Egypt Air belum belum ada travel warning kalau untuk apa udara ya. Tapi untuk kepergian kepergian warga Mesir ke negara-negara yang sedang bertikai pasti sudah ada travel travel warning dari pihak lokal. Baik, artinya tetap ada sikap dari pemerintah Kairo sendiri ya. Dan dengan Ya. meninggalnya pemimpin tertinggi Iran ini, Ayatollah Ali Khamenei, apakah Bang Hussein melihat ada kemungkinan Iran memilih jalur total war atau justru akan lebih berhitung dalam merespon? Kita juga tahu bahwa tokoh oposisi Iran ya, Reza Pahlavi juga sudah menyampaikan statement bahwa serangan Amerika Serikat Israel ke Iran sendiri adalah apa ya, intervensi kemanusiaan gitu. Ya, jadi gini, kita harus jujur ya. Wafatnya Khamenei ini sebuah kejutan yang strategis ya, dan ini bisa mendorong dua dorongan yang bertabrakan sekaligus. Maksudnya apa? Saya akan sebutkan dua dorongan ini. Yang pertama, dorongan eskalasi di mana ini akan memicu balas dendam ya demi menjaga wibawa rezim Khamenei dan para para pendukungnya serta konsolidasi internal lewat musuh-musuh luar. Nah, dorongan kedua ini dorongan kalkulasi. Artinya menghindari perang total yang mengancam kelangsungan rezim.
ekonomi dan stabilitas domestik. Kalau kata Donald Trump itu tadi malam dia mengatakan bahwa setelah kematiannya Khamenei ini kita akan lebih mudah dalam bernegosiasi. Ya ini masuk ke dorongan yang kedua. Artinya ini ada kemungkinan dua kemungkinan. Nah, kemudian kalau ditanya total war, nah, apakah ini bisa memicu pada perang total gitu kan? Saya cenderung melihat Iran ini akan memilih maksimum pressure respon, maksimum pressure respon misalnya itu ya. Tapi dia bertahap, bertahap. Dia tidak benar-benar total, tapi dia juga ingin ingin berusaha serangan-serangan balasan itu efektif. Jadi ada intensitas yang tinggi, kemudian tetap mencari batas agar tidak berubah menjadi perang yang menghabiskan benar-benar rezim Khamenei ini kan. Tapi keinginan Iran ini tergantung pada beberapa hal. Misalnya, apakah ini akan melanjutkan serangan dalam jangka panjang gitu kan? Dan sejauh apa misalnya korban sipil akan berjatuh itu semua menjadi pertimbangan-pertimbangan juga. Dan ketiga misalnya apakah ada kanal diplomasi yang masih terbuka. Artinya perang ini masih masih menyisakan kita banyak banyak misteri ke depannya. Apakah ini akan jadi total war atau akan menjadi istilahnya eskalasi yang terbatas sampai akhir pekan seperti yang disampaikan oleh Donald Trump seperti itu. Ya, dan belum tahu juga kapan berakhirnya ya Bang Hussein. Bagaimana Ya, Anda membaca proses suksesi kepemimpinan di Iran ke depannya? Apakah rezim akan tetap solid melanjutkan garis revolusi Islam atau justru membuka peluang perubahan besar dalam struktur kekuasaan? ya jadi gini. Secara mekanisme pemilihan pemimpin tertinggi ada di tangan namanya tuh Assembly of Expert atau bahasa Iran itu Majelis Khubregan. Jadi secara formal mereka yang memilih pengganti. Jadi tidak melalui semacam apa namanya pemilihan Hmm. demokrasi pada umumnya ya, tapi sebutnya Majelis Khubregan. Nah, namun secara politik itu ada dua skenario besar. Ya, pertama itu skenario solid continuity, di mana elit keamanan revolusi Iran ini, Garda Revolusi Iran dan blok ulama konservatif ini akan mendorong figur yang menjamin kesinambungan garis revolusi Islam ala Ayatullah Khamenei. Dan Hmm. ini biasanya yang paling cepat dan aman bagi struktur kekuasaan. Nah, skenario kedua ini namanya rebalancing. Eh, Mungkin ini bukan revolusi balik, tapi penyesuaian. Misal seperti ini lebih pragmatis ya pada ekonomi dan sanksi atau reposisi strategis regional. Jadi peluangnya ada dari kedua peluang ini, tapi biasanya perubahan besar itu terjadi apabila ada pecah kongsi ya internal elit atau tekanan publik yang tidak terkendali. Jadi intinya gini, kalimat untuk apa yang bisa kita simpulkan kalau misalnya ke depannya setelah kematian Ayatollah Khamenei ini ya mungkin yang berubah cepat itu bukan ideologinya tapi cara rezim mengolah krisis apakah lebih keras atau lebih pragmatis. Hmm. Baik, di tengah eskalasi besar ini, Bang Hussein sendiri mengingatkan agar dunia tidak kehilangan fokus terhadap Gaza. Bagaimana kondisi Ya. kemanusiaan di Gaza saat ini, Bang Hussein? Sampai saat ini kondisi warga Gaza sedang masih tidak baik-baik saja ya, apalagi mereka masih mendapatkan serangan-serangan yang tidak berhenti meskipun sudah ada kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan oleh para mediator. Namun kenyataannya di Gaza sendiri pembunuhan terus terjadi setiap hari. Kemarin saja 24 jam terakhir itu ada 8 warga Gaza dibunuh oleh tentara Zionis di berbagai kawasan dari utara sampai selatan dan itu menambah jumlah korban jiwa yang sudah 70.000 lebih dan juga perbatasan. Nah, ini perlu perlu juga disampaikan. Israel memutuskan untuk menutup semua perbatasan-perbatasan termasuk perbatasan Gaza dalam 3 hari ke depan. Artinya Gaza yang sedang berusaha pulih, yang berusaha untuk kembali menata hidup mereka, yang berusaha untuk membasuh luka mereka, namun dengan adanya penutupan pintu perbatasan ini yang sempat dibuka, ya ini akan semakin menambah derita Gaza dan jangan lupa ada 70 juta ton puing-puing bangunan di Gaza yang perlu dibersihkan di situ dan di mana masih ada ribuan jasad syuhada yang masih tertimbun dan yang tidak kalah penting juga kita sampaikan di sini musim dingin. Hmm. Kita tahulah 90% fasilitas dan rumah warga hancur di Gaza. Jadi mayoritas warga Gaza sekarang tinggal di tenda-tenda. Dan hari ini musim dingin di Gaza ekstrim dan angin angin kencang juga luar biasa memperandakan
apa namanya, tenda-tenda warga Gaza. Artinya ini penting, tetap tetap kita juga fokus dalam apa, membantu pemulihan warga Gaza dari genosida yang sampai sekarang sebetulnya belum selesai. Kalau melihat kondisi saat ini ya, konflik yang saat ini terjadi antara Amerika Serikat Israel versus Iran ini, apakah berpotensi memperburuk situasi di Gaza, baik dari sisi militer maupun distribusi bantuan kemanusiaan, Bang Hussein? Ya, jadi yang perlu difahami juga, kenapa sih Iran menjadi target utama Israel dan Amerika? Sebetulnya ini bukan semata-mata karena tuduhan kepemilikan apa nuclear weapon ya, atau senjata nuklir Iran yang dituduhkan oleh Amerika dan Israel. Pada hakikatnya, ini melihat dari kacamata saya sebagai seorang jurnalis yang tinggal di Gaza selama 12 tahun dan merasakan berbagai agresi militer. Kalau saya melihat serangan utama Israel ke Iran itu adalah karena selama ini yang menopang pasukan perlawanan di Gaza itu adalah Iran, Hmm. yang selalu Hmm. mengirimkan senjata-senjata, kemudian juga bantuan-bantuan militer di selevel negara gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya yang berusaha menjadi target utama Israel. Mereka tidak ingin melihat Gaza ini bertahan lebih lama, jadi mereka berusaha untuk memangkas supplier kekuatan bersenjata Gaza yang dalam hal ini adalah Iran. Maka dari itu jelas konflik ini akan sangat-sangat apa, berpengaruh pada masa depan Gaza, baik secara sisi kemanusiaan maupun militer seperti itu. Melihat dinamika yang berkembang sangat cepat nih saat ini, apa yang menurut Bang Hussein paling mendesak dilakukan komunitas internasional dalam beberapa hari ke depan untuk mencegah ini eskalasi lebih luas ya, kita berharapnya seperti itu. Pertama, narasi ya. Komunitas internasionalnya harus harus kembali menguatkan narasi yang selama ini sudah terbentuk bagus ya sejak Tufan Al-Aqsa 7 Oktober 2023 lalu, narasi bahwa Amerika dan Israel serta negara-negara Barat ini ternyata mereka konsisten mendukung penjajahan, kemudian juga melakukan berbagai aksi genosida yang selama ini eh, eh, naik naik turun, redup dan apa namanya, menyala ya. Nah, dan maka dari itu narasi penting sekali untuk menyatukan lagi langkah masyarakat global, ya, baik pemerintah maupun sipilnya, ya, dalam rangka memberikan apa istilahnya edukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar narasi anti kolonialisme ini terus terjaga gitu loh, agar narasi menjaga stabilitas keamanan itu terus terjaga, dan pemberian sanksi kepada penjajah pelaku genosida itu juga harus terus disuarakan. Kita sudah melihat ada gerakan internasional internasional yang misalnya melaporkan ke ICJ, misalnya International Court of Justice itu juga harus dilanjutkan, di follow up. Jangan sampai berbagai dinamika ini malah membuat kita lupa bahwa ada pelaku-pelaku yang harus ditindak dan ada masyarakat korban-korban yang harus kita jaga bersama-sama seperti itu. Maka sekali lagi pentingnya menjaga narasi dan Baik, mengedukasi terus. Itu yang akan melahirkan gerakan-gerakan nyata ke depan strategis. baik. Terima kasih Bang Hussein atas insight-nya. Tentunya kita berharap eskalasi ini tidak berlanjut ya. Selamat menunaikan ibadah Ya, puasa dan tetap berhati-hati. Salam sukses untuk Anda. ya, sama-sama.